Perkenalkan, nama saya Astrid Nikita Seli dari kelas 1B jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Kebijakan BPJS di Puskesmas OeSapa. Alasan saya mengambil penelitian ini karena pada saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor finansial, sehingga membuat pemerintah melahirkan suatu program jaminan kesehatan atau Jamkesmas untuk masyarakat yang kurang mampu. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Akhirnya, membuat pemerintah melahirkan atau membuat program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin yang dikenal dengan istilah Jamkesmas atau Jaminan Kesehatan Masyarakat. Adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dan diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin juga dapat merasakan pelayanan kesehatan ketika mengalami sakit. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh warga miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan kepada masyarakat, terutama pada orang miskin, yaitu mulai dari Jamkesmas. Namun, program tersebut dianggap belum efektif berjalan, sehingga akhirnya pemerintah membentuk Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui BPJS Kesehatan. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dari program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan ilmu, pengetahuan khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan atau BPJS. Manfaat praktis bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dan menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata. Pembahasan, pengertian implementasi. Secara sederhana, implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Bray dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Menurut Xiaokani, implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana. Sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkret ke masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut, diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat diselesaikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Implementasi kebijakan. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yakni 1 komunikasi, 2 sumber daya, 3 disposisi, dan 4 struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama, komunikasi. Keberhasilan implementasi mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran atau target group sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Yang kedua, sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementer kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementer, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. 3. Disposisi. Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki implementer. Apabila implementer memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementer memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara di dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia adalah contoh konkret dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan. 4. Struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang Standard Operation Procedure atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementer dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Pengertian pelayanan publik. Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah service. A.S. Monnier mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu di mana tingkat pemuasannya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna. A.S. Monnier menyatakan bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi, dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan oleh orang lain. Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi layanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan. Asas pelayanan publik. Secara teori, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk pencapaian kepuasan itu, dituntut kualitas pelayanan publik yang profesional. Kemudian, Lijaan Poltak-Sinambela mengemukakan asas-asas dalam pelayanan publik tercermin dari A. Transparansi, bersifat terbuka, mudah, dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. B. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas. D. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. E. Keamanan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi. F. Keseimbangan hak dan kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggotanya untuk risiko atau peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak. Secara singkat, jaminan sosial diartikan sebagai bentuk perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat dapat mendapatkan kebutuhan dasar yang layak. Di dalam program BPJS Jaminan Sosial dibagi ke dalam 5 jenis program jaminan sosial dan penyelenggaraan yang dibuat dalam 2 program penyelenggara, yaitu 1. Program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dengan programnya adalah jaminan kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2014. 2.
Program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan programnya adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang direncanakan dapat dimulai pada 1 Juli 2015. Implementasi kebijakan BPJS di Puskesmas OSHP. A. Implementasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS di Puskesmas OSHP. Implementasi merupakan bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah direncanakan secara matang. Implementasi hendaknya dilaksanakan sesuai dengan hasil rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Jika tidak, maka hasilnya akan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Implementasi merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan rangkaian kegiatan. Rencana yang telah dibuat tidak akan berarti apa-apa jika dilaksanakan tanpa melalui prosedur yang telah disepakati. Wujud asli yang dicapai atau outcome, karena dalam proses tersebut terlibat berbagai unsur yang dapat bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sarana program BPJS di Puskesmas OSHP. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama, kecuali pada keadaan gawat darurat. Khususnya pada permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis dan pertimbangan keseimbangan fasilitas. Dari analisa penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan BPJS di Puskesmas OSHP sudah sesuai dengan peraturan pelayanan kesehatan, yakni dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan alur pelayanan BPJS. Hanya saja pemerintah dan pihak pelaksana BPJS kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai alur pelayanan BPJS, sehingga masyarakat belum memahami alur pelayanan tersebut. Kesimpulan, aplikasi yang terjadi antara BPJS dan rumah sakit secara baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya staf BPJS yang ditempatkan di rumah sakit, sehingga apabila terjadi masalah, maka pihak rumah sakit dan BPJS dapat dengan cepat mengatasinya. Bagi masyarakat selaku peserta BPJS dapat menyampaikan keluhan mereka dengan cepat kepada pihak BPJS atau ke pihak rumah sakit, dan kedua pihak tersebut dapat dengan cepat mengatasi keluhan dari masyarakat. Hanya saja para pelaksana dalam melayani kurang efisien dalam artian mereka selalu mengulur-ulurkan waktu dalam melayani. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama. Hanya saja para pelaksana dalam melayani kurang efisien dalam artian mereka selalu mengulur-ulurkan waktu dalam melayani. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan